Oke, bismillah. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam. Bang, ini lagi dan lagi terkait hot news di persidangan Nikita Mirzani yang kemarin akhirnya dibatasi untuk umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya penonton umum, tapi juga para pendukung Niki dan RG tidak bisa masuk. Itu yang membuat mereka kecewa dan beberapa media juga tidak bisa masuk. Abang sebagai praktisi hukum gimana melihat ini? Sudah cukup tepatkah langkah dari pihak pengadilan untuk membatasi sidang Niki, walaupun itu sidang terbuka ya, untuk bukan sidang tertutup? Gimana Bang? Ya, apa yang dilakukan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kalau menurut saya itu sudah tepat ya, karena belajar dari sidang-sidang sebelumnya gitu loh, karena itu bentuk tindakan yang mengantisipasi gitu loh, takut terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Itu belajar dari sidang terakhir ya, yang sempat gaduh gitu loh. Bahkan sidang-sidang sebelumnya kan sempat ada yang teriak-teriak segala macam kan, dan itu mengganggu persidangan itu gitu loh. Namun di sisi lain juga majelis hakim pastinya kan berpikir agar persidangan itu cepat selesai, jadi tidak terganggu gitu loh dengan hal-hal yang justru mengganggu berjalannya persidangan seperti itu. Bang, tapi banyak yang merasa kecewa, terutama pendukung Niki dan Reza yang tidak bisa masuk. Dia ingin melihat langsung jalannya persidangan seperti biasa, dan juga beberapa media juga tidak bisa masuk. Gimana Bang menurut Abang? Ya, sebenarnya tidak perlu kecewa, karena itu bagaimanapun kan kewenangan pihak pengadilan gitu loh. Harusnya kita sadar diri gitu loh, bahwa apa yang terjadi pada persidangan sebelumnya itu ternyata dampaknya kan ke semuanya gitu loh. Akhirnya sidang pun kan dibatasi seperti itu gitu loh, karena ya istilahnya kalau memang dianggap para pengunjung ini tidak tertib gitu loh, ya mau tidak mau gitu tindakan seperti itu harus dilakukan gitu loh, demi jalannya sidang agar tidak terganggu. Bang, dan akhirnya kita masuk ke pokok inti dari persidangan Nikita Mirzani, yaitu dihadirkan oleh staf salah satu bank swasta terkenal di Indonesia, yang Niki tidak ibaratnya tidak mengenakan buat Niki, tidak buat dia nyaman, yaitu rekening dia diobrak-abrik. Dia merasa diobrak-abrik, diotak-atik terkait honor dia yang 10M diungkap, dan dia merasa itu adalah hasil kerja keras dia sebagai juri saat menjadi juri di komika tersebut. Abang melihatnya seperti apa sih Bang? Ya, sebenarnya berkaitan dengan rekening gitu ya, sah-sah aja dan tidak jadi soal gitu bila penyidik melakukan atau meminta terhadap bank terkait mutasi ya. Bisa dikatakan meminta akses untuk membuka rekening Nikita Mirzani. Itu memang sudah diatur dalam undang-undang dalam rangka istilahnya bahwa si pemilik rekening ini patut diduga telah melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana pencucian uang gitu loh, seperti itu. Jadi secara undang-undang penyidik tidak menyalahi gitu loh. Itu pastinya kan di awal rekening itu didapat gitu loh. Yang pasti gitu loh, bukan berarti penyidik istilahnya mendapatkan akses itu dengan serta-merta boleh mempublikasikan ke publik seperti itu, seperti yang terjadi dalam pengadilan kemarin. Sebenarnya itu kalau menurut saya JPU dalam posisi yang tidak tepat seperti itu ya, karena bagaimanapun tetap kerahasiaan terkait data diri nasabah itu harus dijaga ya. Jadi penyidik itu ya maupun pihak JPU ya boleh gitu loh mendapatkan informasi terkait mutasi rekening nasabah, tapi memang buat internal dirinya, buat melengkapi, buat mencari dugaan tindak pidana, dan juga harus memiliki relevansi dengan perkara yang ada seperti itu gitu loh. Kenapa saya bilang agak kurang tepat gitu, entah dia sedang mencari tindak pidana lain atau apa, paling tidak kan ukurannya gitu, jaksa penuntut umum itu dakwaan yang ada gitu loh, bahwa
Nikita Mirzani terima 4 miliar dari Rijal Gladys itu ditransfer ke rekening properti dan juga berbentuk cash yang 2 miliar kan. Nah, itu juga saya kaget gitu. Kenapa kok uang 10 miliar gitu loh yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini kok dipertanyakan di publik. Makanya kenapa Nikita Mirzani akhirnya blow up bahwa dirinya diobrak-abrik atau rekeningnya, itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Karena harusnya pada konteks itu pemeriksaan bisa saja tertutup gitu. Kan itu bagaimana data tidak boleh. Itu kan publik akhirnya tahu kan. Dan juga itu bukan istilahnya bukan dalam perkara itu. Yang saya tahu penyidik itu membutuhkan mutasi rekening itu hanya dia mencari aliran dana, contohnya misal 4 miliar ini kalau ada di sana larinya kemana, itu aja. Jadi hal-hal lain tidak perlu dipertanyakan. Tidak ada relevansinya dengan perkara yang ada gitu loh. Itu kalau menurut pandangan saya gitu. Ya enggak, apalagi ada 350 juta segala macam, itu sepertinya jaksa penuntut umum ini perlu mengkaji ulang gitu loh. Karena meskipun di persidangan terus diungkap gitu, tapi paling tidak demi menjaga hak asasi manusia di sana gitu loh, harusnya itu lebih bersifat privacy. Kalau memang perlu ditanyakan, saya pikir itu tidak perlu juga ditanyakan gitu loh. Bisa saja pada saat penyidikan di awal itu memang sudah dapat klarifikasi dari pihak bank tersebut gitu loh. Jadi itulah yang membuat merasa Nikita itu dirinya diobrak-abrik dari rekening itu gitu loh. Dan juga kabarnya kan Nikita juga mensomasi. Nah, sebenarnya saya bilang, jadi kita itu apa istilahnya memaknai sebuah peraturan itu tidak secara umum daul kita telan mentah-mentah gitu loh kan. Jadi kalau Nikita Mirzani mau mengambil langkah mensomasi bank tersebut, itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan gitu loh. Ya enggak, sejauh Nikita Mirzani memiliki dasar hukum yang ada. Bisa saja dia mensomasi bukan terkait langkah penyidik mengakses rekeningnya dia. Saya yakin tidak. Ya enggak? Tapi lebih pada pelayanan. Ya enggak? Karena bagaimanapun bank memiliki banyak kewajiban selain masalah privacy rekening tadi ya, terutama masalah memberikan informasi ya sesuai aturan OJK juga ya, memberikan informasi kepada pemilik rekening. Nah, pertanyaannya, apakah pihak Bank BCA telah melakukan atau memberitahu ke pihak Nikita Mirzani sesudah dan sebelumnya ya terkait adanya permintaan dari penyidik gitu loh. Seperti itu harus dilakukan gitu loh. Kan ada istilah customer care segala macam kan gitu dalam sebuah pelayanan gitu loh. Jadi ya bagaimana kita seorang bergerak di bidang jasa gitu, aware terhadap klien kita, terhadap nasabah kita gitu kan. Paling tidak dikasih tahu, diberikan informasi yang jelas. Berarti selama ini kalau ada masalah dengan terkait TPPU, harusnya pihak bank konfirmasi dulu gitu bang, ke ibaratnya ke nasabah ya, bisa dibilang gitu. Sebenarnya ya istilahnya penyidik bisa meminta izin. Kalau saya dulu pernah urus kasus di penyidik itu si terdakwa ini diminta langsung ada surat kuasa dan pastinya dengan senang hati si terdakwa juga memberikan itu atau dia menyerahkannya sendiri, itu pilihan. Bisa saja istilahnya izin itu langsung dari pihak Bank Indonesianya gitu loh. Apa istilahnya? Yang pasti gitu dalam proses itu pihak pemilik rekening wajib mendapatkan informasi gitu loh, informasi dari bank itu sendiri, itu bagian dari pelayanan seperti itu. Jangan justru Nikita tahu pas pada saat di persidangan, nah itu kan dia shock gitu loh, seperti itu. Apalagi begitu dalam persidangan itu pertanyaannya tidak menyangkut pokok perkara yang ada, jadi hal yang wajar gitu loh. Saya yakin dia pun mensomasi bukan terkait masalah boleh tidaknya penyidik istilahnya meminta mutasi, tapi lebih pada pelayanan bank tersebut. Berarti langkah Niki untuk mensomasi bank tersebut dengan bilang bank tersebut tidak aman buat bagi dia dan masyarakat, itu sudah tepat menurut Abang? Oh, udah sangat tepat ya. Seandainya saya pun akan melakukan hal yang sama, karena bagaimanapun istilahnya yang sifatnya privacy terkait data diri nasabah
itu istilahnya hanya diberikan kepada orang tertentu. Nah begitu pada akhirnya gitu dipublish gitu di persidangan oleh pihak BCA sendiri melalui perwakilannya pada saat menjadi saksi, nah itu menurut saya sebuah sesuatu yang kurang tepat gitu. Akhirnya publik tahu, ya enggak boleh gitu, tapi itu tidak boleh dipublikasikan ke siapapun, hanya buat internal penyidikan saja gitu loh, buat melengkapi bukti-bukti dan yang ada gitu loh. Seperti itu. Bang, semakin ibaratnya semakin kisruhnya lah di persidangan ini yang menurut tidak ada juntrungannya. Ada pesan nggak bang? Satu pesan buat Niki dan juga pengacara. Ya kalau menurut saya persidangan kemarin jauh lebih baik ya gitu. Kita juga mengapresiasi gitu perubahan dari Nikita Mirzani, ya nggak gitu, jauh lebih kondusif. Ya kita harapkan memang seperti itu gitu agar proses perjalanan persidangan ini jauh lebih cepat gitu nggak. Jadi publik tahu seperti apa gitu loh, ya nggak. Jadi persidangan kemarin kita sangat mengapresiasi, walaupun mungkin isi persidangan itu mengecewakan, ada yang mengecewakan bagi Nikita Mirzani. Bang, sedikit terakhir. Menurut abang sebagai praktisi hukum, saya juga nanya ke yang lain juga, Niki bisa bebas gitu dari jeratan hukum ini, atau malah dia kena pidana yang maksimal karena kan kemarin dia sempat emosi 2 minggu lalu sempat meluapkan emosi ini, itu bisa memberatkan dia dan di mata hakim bisa melihatnya. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa Nikita Mirzani ini masih pada proses hukum ya, jadi belum ada putusan benar-benar dia ini bersalah, makanya tetap hak-haknya juga harus dijaga gitu loh kan, seperti itu gitu loh. Terlepas dia nanti bebas dan tidak gitu loh, bergantung dari pembuktian dan juga pembelaan kuasa hukumnya. Seperti itu gitu loh. Kalau memang dilihat dari dari bukti-bukti gitu loh, ya istilahnya masih 50-50 lah gitu loh, bergantung nanti kesaksian karena ini proses masih panjang. Jadi kita tidak bisa memastikan seperti apa gitu loh kan. Yang pastikan memang sekarang sudah menjadi barang nih istilahnya kan, seperti itu. Jadi tinggal nanti seperti apa pembelaan dari kuasa hukumnya, ya enggak, terkait hal-hal kemarin Nikita Mirzani yang misalnya ada kegaduhan dalam persidangan, ya itu mungkin bagian dari proses ya. Nah semua kembali ke majelis hakim gitu loh, nanti penilaiannya seperti apa terhadap Nikita Mirzani gitu. Siap. Terima kasih Bang, mantap.